Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan resistensi antibiotik pemirsa. Tentunya masih banyak pemirsa di rumah yang salah kaprah nih terkait dengan antibiotik. Semua obat butuh antibiotik. Langsung aja kita tanyakan ke Dokter Bella, sebenarnya kenapa sih masyarakat bisa salah kaprah terkait dengan antibiotik? Boleh dok? Jadi sebenarnya masyarakat itu mungkin awalnya itu tidak tahu ya fungsi dari antibiotik itu sebenarnya apa. Nah, tiap sakit mungkin kebanyakan pada belakangan dari dulu sampai sekarang kalau misalnya sakit obatnya itu adalah antibiotik. Seperti yang Dokter Putri bilang tadi, karena obat antibiotik ini termasuk obat yang kuat gitu ya untuk membunuh si bakteri itu gitu. Nah, lama-kelamaan jadi karena dia obatnya dengan antibiotik itu sembuh, jadi lama-kelamaan masyarakat bilang kalau ini adalah obat penyembuhnya, seperti itu. Padahal tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Nah, jadi kalau misalnya kenapa sekarang kita bahas tentang cegah dan penggunaan antibiotik itu harus bijak, ya karena tadi udah terlalu banyak masyarakat yang mengira bahwa antibiotik itu adalah obat yang menyembuhkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan cegah resistensi antibiotik. Nah, saya pengen bertanya nih dok, ke Dokter Bella terlebih dahulu. Tentunya untuk kasus-kasus di puskesmas ada beberapa kasus yang menggunakan antibiotik ya dok ya. Nah, untuk kasusnya biasanya apa aja sih kasus yang digunakan untuk antibiotik dan seberapa sering antibiotik digunakan pada fasilitas kesehatan primer dokter? Jadi memang antibiotik itu kalau misalnya di fase pertama akan diberikan sebenarnya sama dokter, tapi sesuai dengan indikasi medisnya gitu ya. Tadi yang udah dijelaskan sama Dokter Putri, biasanya kalau memang demam yang sudah lebih dari 3 hari, terus juga kita akan mencari tahu dulu nih sebenarnya penyebab dari demamnya itu apa. Apakah cuman hanya radang tenggorokan karena virus, atau memang radang tenggorokan yang disertai dengan misalnya amandelnya yang membengkak atau misalnya memerah, dan itu sudah ada tanda-tanda infeksi dari bakteri gitu. Nah, kalau di fase pertama akan diberikan pastinya antibiotik sesuai, tapi harus diperiksa dulu sama dokternya gitu ya, karena tadi kita zaman sekarang itu udah nggak boleh lagi beli tanpa resep, apalagi tanpa resep dokter ya, karena tadi takut ke arah yang resistensi seperti itu. Dan pemirsa juga nggak perlu khawatir, kalaupun ke fase pertama misalnya kalau memang sudah sesuai dengan indikasi, pasti dokter akan memberikan begitu. Oke, ternyata radangnya pun nggak cuma disebabkan oleh bakteri ya kak, ternyata bisa disebabkan oleh virus juga ataupun hal yang lainnya. Jadi memang harus sesuai dengan resep dokter pemirsa. Nah, kalau misalnya udah terjadi resistensi ini dok, siapa ke Dokter Putri, apa sih bahaya yang bisa dirasakan oleh pasien kalau misalnya terjadi resistensi setelah minum antibiotik yang mereka minum tanpa resep dokter? Boleh kita langsung ke slide ya dok. Nah ini ya, mengapa sih kalau resistensi antibiotik ini menjadi hal yang berbahaya dan tidak boleh terjadi resistensi antibiotik ini? Kenapa? Karena yang pertama, infeksinya akan menjadi sulit diobati. Bayangkan ya, jadi resistensi itu kan tadi dia kebal, bakterinya nih kebal, jadi obat antibiotik tuh harusnya membunuh dia, tapi dia tetap hidup, dia tetap ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita konsumsi obat yang bakterinya sudah resisten, bakterinya nanti akan anteng-anteng aja di dalam tubuh. Oh, ada obat, oh ya udah, nggak apa-apa, dia akan tetap bisa menginfeksi si tubuh manusianya itu. Jadi infeksinya sulit untuk diobati. Tentunya kalau nggak sembuh-sembuh, tentunya akan memberatkan si pasiennya juga kan. Pasiennya nanti akan terus-terusan berobat, lalu kita akan menaikkan atau mengubah antibiotiknya menjadi antibiotik yang lain yang mungkin tidak resisten oleh tubuh si pasien ini. Yang kedua, lama sembuh, pastinya ya lama sembuh, pengobatannya lebih panjang. Kalau pengobatan lebih panjang, yang pertama untuk yang merasakan pasti lebih tidak nyaman, sakitnya terus-terusan, akhirnya tidak produktif, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa sekolah ya kalau anak-anak. Dan pada negara pun, pada pemerintah pun tentunya beban akan menjadi lebih meningkat ya, beban untuk mengobati pasien-pasien ini, mengobati orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami resistensi antibiotik. Ya, kaitannya ke biaya ya, biaya akan meningkat, tidak cuma biaya yang dirasakan oleh masyarakatnya atau oleh pasiennya, oleh negara pun juga.
lalu risiko kematiannya lebih tinggi. Kenapa? Karena bakterinya kuat, bakterinya nggak mempan sama obat nih. Kalau di ilustrasinya nih kayak gini nih si bakterinya ada obat di mukanya kayak gitu. Makanya dia nggak takut sama si obatnya itu, dia malah melawan. Dan kabar buruknya lagi, dia nggak cuma bisa melawan, si bakteri ini punya kemampuan untuk mengusir atau menendang ya si obatnya ini keluar dari dalam sel tubuh kita. Itulah yang disebabkan itulah yang kita sebut dengan resistensi. Jadi dia bisa mengeluarkan obat itu. Jadi nggak ada gunanya kita menerapi pasien dengan obat antibiotik ini. Orang obatnya dia hempas keluar sama si bakterinya. Dan hebatnya lagi, si bakteri ini bisa menularkan kemampuan resistensinya itu dengan temennya. Jadi misalnya kan bakteri itu banyak ya di dalam tubuh kita. Bakteri yang sudah resisten, misalnya nih ada bakteri A, bakteri B, yang ini resisten. Nanti dia akan menularkan kemampuannya itu ke bakteri yang lain untuk juga punya kemampuan yang sama seperti dia. Jadi semakin banyak bakteri yang resisten, maka obat-obatan itu juga nggak akan ada gunanya lagi, begitu ya. Itu yang menjadi hal mengapa sih resistensi antibiotik ini berbahaya. Oke, kita bahas dari kasus yang pertama. Contohnya tadi ya, seperti TBC. TBC itu kan biasanya diberikan obat selama 6 bulan. Kalau terjadi resistensi antibiotik ya, itu bisa saja pengobatannya jadi lebih lama. Bisa jadi 9 bulan, 18 bulan sampai dengan 2 tahun. Bayangkan minum obat setiap hari 6 bulan saja mungkin sudah capek ya, sudah bosan gitu minum obat. Tapi karena terjadi resistensi antibiotik, kumannya itu kebal sama antibiotiknya, maka pasiennya harus minum sampai 2 tahun. Ya, bayangkan ya, itu akan menjadi sangat sulit, akan menjadi PR sekali untuk si masyarakatnya. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Biasanya ini contohnya wanita yang sering mengalami ISK ringan, tapi dia biasa nih, ya udah saya beli antibiotik karena aku biasanya ISK, jadi dia beli antibiotik sendiri dengan tanpa resep dokter. Nah, pada keadaan berikutnya bisa jadi obat standar yang biasa dia minum itu udah nggak mempan lagi karena si bakterinya sudah bisa membaca oh antibiotik ini saya sudah kebal karena saya sudah sering nih terpapar dengan antibiotik ini. Jadi kalau misalnya antibiotik ini masuk, saya udah kenal sama antibiotiknya, jadi saya pun juga akan kebal dengan obat ini, begitu. Jadi nanti selanjutnya kalau pasiennya terkena penyakit infeksi lagi, dia nggak akan mempan lagi tuh dengan obat-obatan yang standar. Dia akan masuk atau diberikan antibiotik yang lain lagi. Sampai nanti takutnya antibiotik yang paling poten sekalipun udah nggak mempan lagi untuk si pasiennya. Perlu diketahui juga bahwa antibiotik ini produksinya juga tidak banyak ya. Beda seperti obat darah tinggi atau obat diabetes yang memang sering dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Biasanya produsen-produsen itu akan memproduksi tuh obat darah tinggi, obat gula darah dengan sering gitu. Kalau antibiotik itu jarang sekali produksinya. Jadi memang jangan sampai kita di tahap antibiotik paling poten pun kita tidak mempan gitu. Nah, ini pesan ya dari WHO bagaimana sih penyebaran dari si resistensi antibiotik ini. Jadi selain dari kebiasaan kita yang mengkonsumsi obat antibiotik tanpa resep dokter atau tidak menghabiskan antibiotik, ada juga penularan yang disebabkan karena misalnya kita memberikan antibiotik kepada hewan. Saya lumayan sering dengar ya kalau di vaskes pertama mau minta antibiotik untuk sapi, untuk ayam begitu. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh. Kenapa? Karena jadi kan untuk hewan-hewan ternak seperti sapi sama ayam atau dagingnya itu kan kita konsumsi ya, kita makan. Nah, bakteri-bakteri yang ada di usus-usus hewan itu bisa saja terperangkap di dalam dagingnya, dan dagingnya kita nggak masak dengan sempurna, nggak matang, terus kita makan, bakterinya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita juga. Sehingga bakteri yang resisten terhadap antibiotik itu dari hewan bisa juga masuk ke manusia. Nih, bayangkan. Jadi kalau memang hewannya sakit ya, hewan ternaknya ada yang ya tidak terlihat tidak sehat, boleh dikonsultasikan ke dokter hewan ya mungkin untuk pemberian obatnya. Jadi jangan ngide untuk memberikan antibiotik ke hewan. Nah,
buruknya lagi, kalau misalnya di tubuh kita ada bakteri-bakteri yang resisten, kita pun juga berkesempatan untuk menularkan dengan orang lain di sekitar kita. Melalui jabat tangan, bisa jadi ya, melalui kontak, kemudian kita nggak cuci tangan, itu bisa saja menularkan. Jadi ini permasalahannya bisa sampai ke permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang global. Jadi bukan cuma tentang diri kita, tapi juga tentang orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak melindungi diri kita, apalagi sampai membahayakan orang lain juga. Oke, ternyata resistensi ini bisa menular juga ya dok, dengan hygiene yang buruk ke orang-orang di sekitar kita jika memang kita sudah terresistensi oleh suatu antibiotik. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan cegah resistensi antibiotik setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.